saya bingung harus mulai dari memesankan tiket segala macam fasilitasnya saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana Ibu? Sorry, tadi media apa Bu? Oke, dari Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh pasti cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Elsinta Radio, Pak. Ya. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya ketiga, perempuan. tadi ada anggaran yang disunat sama itu apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, Gitu. izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya, saya Kita global ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Lisa. Boleh, bebas. Langsung dijawab. anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi Abang udah sekarang berdiri. Sini. Ya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana? Belum ibu, bapak. Gimana, Bu? Saya winner selebrita. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi maksudnya ibu Cita takut nggak dilaporin sama Bu Cita kan ini perzinahan ya. Dua pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Sebelum bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, Bekerja. berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya dan tahu Saya nggak? model. Dan tahu nggak latar belakang Pak RK itu maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja? Kak Lisa tahu nggak? Oke, berarti dua pertanyaan. Pertama, pekerjaan Lisa dan Ya. satu latar belakangnya. Iya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dilaporin sama Bu Cinta kan ini kasus Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Cinta ya soal perzinahan. Saya seorang model, ex model ya, Ya. ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku takut gak dilaporin sama Bulog. Ya waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu. Jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya dia silakan. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat posting di sosial media kalau memang ada mereka sendiri merancang memberikan uang untuk income dan kamu harus boleh diceritain dari kronologinya mulai dari kamu mendapat ancaman terus kamu responnya seperti apa kamu tahu ada ancaman income dan kamu disuruh berapa kali Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian, kasian RK katanya gitu. Kasian, karena lagi tersandung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji, ya udah, lusa saya kirimkan uang. Tapi sih tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, berhalusinasi dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar. 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. respon kamu seperti apa melihat adanya Saya menolak, karena itu jejak digital. Saya menolak. Saya tolak. Ada bukti chat. Boleh dilihatin? Ada. Baik, terima kasih. Sebentar, izin, sorry. Oke.
karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi lebih, garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini. Mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Saya mau tanya, tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan akhirnya berita ini terang ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan, betul Mbak? Atau gimana? Iya betul. Oke, ketika 8 bulan sudah tidak Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. apakah itu salah satu sakit hatinya Oh iya. Mbak Lisa? Iya. Ketika sampai akhirnya ini di-up, satu. Iya, betul. Apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya ini di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang ditunggu tes DNA. Berarti kalau tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima Saya kasih. serah. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Saya Izin kan maaf. saya mau minta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, iya, makanya kita mau catat. Oke. Nah, beliau coba jawab dulu, ngomong dulu, Ya. dia nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Sekarang Bu. Apa yang itu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya karena undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun ya, emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan tulisan, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena Saya memblow up, hanya di-read aja. Oke, mungkin saya tambahin. Mungkin saya tambahin kenapa baru sekarang terblow up. Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat, berbuat jangan takut. Terima kasih. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang